nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Panji Ketawang terus bergegas melangkah pergi. Menjelang fajar menyingsing, dia sudah meninggalkan batas desa Watu Sumingkir. Dan ketika matahari mulai bersinar di pucuk-pucuk pohon, bocah remaja itu sudah menginjak desa berikutnya, Desa Pamuatan. Jalan-jalan mulai ramai, Panji Ketawang tidak peduli. Dia terus melangkah bergegas tanpa menengok ke kiri dan ke kanan lagi. Desa Pamuatan segera tertinggal di belakang. Dan sekarang kakinya mulai menapak di daerah perbukitan di sebelah timur Gunung Anjasmara. Kemana aku harus pergi? Mungkinkah aku kembali ke Majapahit? Aku takut sekali. Aku malu sekali. Apakah Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni masih akan sudi menerima aku? Tapi, kalau tidak kembali ke Majapahit, aku akan kemana? Ibu, tolonglah aku, Bu. Aku harus pergi kemana, Bu? Akhirnya Panji Ketawang duduk di bawah pohon rindang. Dia menangis terseduh-seduh. Pakaiannya lusuh. Kaki kanannya bengkak karena dipaksa untuk berjalan jauh. Dan wajahnya pucat, bibirnya kering. Bocah remaja itu nampak sangat kebingungan. Karena merasa sangat lelah, sekalipun perutnya terasa lapar, Panji Ketawang tidur dalam belayan angin bukit yang sejuk. Dia sama sekali tidak tahu ada dua orang menghampirinya. Hai, lihat Kang, aku pernah melihat bocah ini. Lihat, belum lama aku melihat bocah ini berjalan bersama seorang laki-laki yang mencurigakan di dekat Jasun Wungkal, Kang. Sudahlah,
Apa gunanya kita mengurusi seorang bocah? Lebih baik kita tinggalkan saja dia. Kita mempunyai tugas yang sangat penting. Kita harus segera tiba di Majapahit. Perbuatan pendekar saya berdarah itu harus segera dihentikan. Tunggu dulu, Kang. Aku punya usul. Begini, kita tangkap saja bocah ini. Kemudian kita korek keterangan dari mulutnya. Bocah ini pasti mempunyai hubungan dengan laki-laki bertampang aneh itu. Siapa tahu dia dapat menunjukkan tempat persembunyian pendekar sair berdarah. Kau ini ngomong apa? Bocah ini jelas tidak tahu apa-apa. Paling-paling dia seorang anak gembala yang sedang bermalas-malas. Sudahlah, ayo kita pergi. Kita diburu waktu. Pembunuhan besar-besaran di desa Watu Sumingkir harus segera kita laporkan kepada pemerintah Majapahit. Demikianlah perintah langsung dari Bapak Kepala Desa. Dan kita harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ayo, kita jalan lagi. Majapahit masih jauh dari sini. Tunggu dulu, Kang. Kau ini buru-buru saja. Kalau memang kita dapat memanfaatkan bocah remaja ini, apa salahnya? Nah, lihat. Dia terbangun. Biarlah, nanti aku yang akan bertanya. Panji Ketawang menggeliat bangun, dan dia sangat terkejut melihat dua orang laki-laki berdiri di hadapannya. Karena lelah, sekalipun perutnya merasa lapar, Panji Ketawang tidur di bawah pohon rindang. Sudah sejak semalam bocah remaja itu meninggalkan ayah kandungnya, yang terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah. Panji Ketawang masih tidur dengan nyenyak. Angin bukit membelai rambutnya. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran dua orang laki-laki. Sudahlah, tak ada perlunya kita mengurusi bocah remaja ini. Tunggu dulu, Kang. Kalau kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya, apa salahnya? Kita jangan membuang-buang waktu. Sudahlah, kita tidak akan bisa memperoleh keterangan apa-apa. Bocah ini paling-paling hanyalah seorang anak gembala yang sedang bermalas-malas. Ayo, kita jalan lagi. Tunggu dulu. Lihatlah, dia terbangun. Panji Ketawang terkejut. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Dia ketakutan melihat dua orang laki-laki yang mendadak berdiri di hadapannya. Apa yang kau lakukan di tempat ini, ha? Siapa kau ini? Tidak. Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya istirahat sebentar saja di sini. Maaf, saya ketiduran di tempat ini. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Kau harus berkata terus terang kepadaku. Awas, kalau kau sampai berani berdusta. Apa yang harus saya katakan kepada tuan-tuan? Katakan bahwa kau pernah berjalan sama-sama dengan seorang laki-laki yang membawa dua bilah pedang di pinggangnya. Nah, laki-laki itu bertubuh tinggi tegap, rambutnya panjang sampai ke bagian bahunya, matanya dingin seperti burung elang. Kalau tidak salah, kau pernah berjalan bersama laki-laki itu melewati daerah Jasun Wungkal. Tidak, saya tidak kenal laki-laki itu. Saya selama ini hanya berjalan sendirian saja. Jangan bohong. Kau pasti kenal siapa laki-laki itu. Ayo cepat, katakan siapa laki-laki itu. Tidak, Tuan. Saya tidak mengenalnya. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Kalau kau mau mengatakan siapa laki-laki itu, aku akan memberimu 5 kepeng. Tapi sebaliknya, kalau kau berkata dusta, kami tidak akan segan-segan melakukan kekerasan kepadamu. Kau akan kami ikat di bawah pohon ini, dan tidak ada seorang pun melepaskanmu sampai malam nanti. Sampai malam nanti tubuhmu akan habis di
koyak-koyak serigala hutan. Oh, tidak. Jangan, Tuan. Saya jangan diikat. Saya tidak mau diikat di bawah pohon ini, Tuan. Kalau begitu, katakan siapa laki-laki itu. Dan katakan di mana tempat persembunyian laki-laki itu. Tuan, sungguh Tuan, saya tidak mengenalnya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang Tuan maksudkan. Ah, bocah edan. Kalau begitu kami akan segera mengikatmu di bawah pohon ini. Jangan, Tuan. Jangan. Ampunilah saya, Tuan. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan apa-apa. Ampun, Tuan. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Panji Ketawang meronta-ronta ketika laki-laki itu menangkap kedua belah tangannya. Dia berteriak-teriak mohon ampun. Pada saat itulah terdengar suara seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Aku berjalan ke arah matahari gersang. Sambil berjalan ku genggam dua bilah pedang. Kulihat dunia semakin porak-poranda. Lembah tidak lagi berwarna hijau. Bukit-bukit tidak lagi mampu bernyanyi tentang keindahan. Kota diliputi debu-debu dosa. Dan orang-orang masih juga melakukan kebodohan. Laki-laki kehilangan kejantanannya. Mereka berteriak bagaikan perempuan-perempuan tua. Mereka berkacak pinggang di depan anak-anak sambil menepuk dadanya yang kosong. Jangan bertanya kepada siapa-siapa tentang kehadiranku. Akulah pendekar syair berdarah. Jangan palingkan wajahmu. Tetap berdiri di sini dan aku akan datang. Ya! Ayah. Diam di situ, Panji. Jangan turut campur urusanku ini, anak keparat. Biarlah aku yang akan membereskan mereka. Oh, pendekar syair berdarah. Ya, bukankah kalian mencari-cari aku? Kalian tidak perlu menakut-nakuti seorang anak kecil hanya untuk bertemu dengan pendekar syair berdarah. Sekarang kalian sudah berhadapan dengannya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Oh, Kakang, bagaimana ini, Kakang? Maaf, Tuan Pendekar. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Bukankah benar apa yang kukatakan? Laki-laki telah kehilangan kejantanannya. Mereka tidak ubahnya seperti kerbau-kerbau betina. Bodoh, lemah dan memalukan. Tunggu dulu, kalian tidak boleh pergi. Kami tidak mempunyai urusan dengan Tuan. Kami harus segera pergi. Iya, Tuan. Maaf kalau kami telah mengganggu, Tuan. Kami harus segera pergi ke Majapahit. Kalian pasti mempunyai urusan yang sangat penting, sehingga bergegas pergi ke Majapahit. Benar, Tuan. Kami mengemban perintah dari kepala desa. Aku dapat membantu kalian pergi secepatnya ke Majapahit. Kalian tidak percaya? Hup. Lihatlah. Kalian bisa mengendarai dua bilah pedang ini tanpa harus bersusah payah berjalan kaki ke Majapahit. Kalian tidak perlu melongo seperti bocah melihat keajaiban. Aku berkata, aku dapat membantu kalian tiba di Majapahit dalam waktu sekejap. Tapi bukan tubuh kalian, melainkan hanya roh kalian, nyawa kalian.
Diam kau anak setan. Nah, Panji, sekarang kau dapat melihat sendiri. Dunia ini sudah bobrok. Kau harus berhati-hati hidup di dalamnya. Setiap saat nyawamu terancam. Lihat orang-orang itu. Mereka bermaksud menyakitimu, menganiayamu. Dan kau hanya bisa merengek-rengek seperti seekor anak kambing. Mereka pasti akan segera membunuhmu kalau aku tidak segera datang. Tapi sudahlah. Mereka tidak akan bisa apa-apa lagi. Mereka sudah tidak bernapas lagi. Ayah, maafkan saya, Ayah. Cukup. Sekarang pergilah. Aku tahu kau tidak dapat hidup bersamaku. Demikian pula aku. Lebih baik kau kembali saja ke Majapahit dan menyusup kepada Arya Kamandanu. Itu lebih baik. Hayo cepat. Pergi dari sini. Arya Dwi Pangga tidak mempunyai seorang anak laki-laki bernama Panji Ketawang. Kulihat ujung jalan masih jauh. Dan bunyi kidunganku masih terasa ampuh. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa. Tidak seorang perempuan. Tidak seorang kawan. Tidak juga anak kandungku sendiri. Aku melangkah di atas puing-puing kegagalan. Di atas seonggok sampah kekecewaan. Aku berjalan sendiri sambil mendekat seorang kekasih bernama Dendam. Nah, Panji, selamat berpisah. Aku pergi. Dan kau tidak perlu mengikuti ayahmu lagi. Ayah. Panji Ketawang menangis terseduh-seduh. Dia menangis sambil terus menatap ayah kandungnya yang berjalan semakin lama semakin jauh. Dia merasa sangat sedih, tapi dia benar-benar menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat hidup berkumpul bersama ayah kandungnya. Dan setelah sesaat lamanya menangis di bawah pohon, setelah bayangan Arya Dwi Pangga lenyap di balik tikungan bukit, perlahan-lahan Panji Ketawang melangkah. Hatinya ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Majapahit. Berhari-hari lamanya Panji Ketawang berjalan tanpa makan ataupun minum. Pakaiannya lusuh dan seluruh tubuhnya kotor berdebu. Langkah-langkahnya semakin lama terasa semakin berat. Tapi akhirnya dia dapat sampai juga di perbatasan kota Majapahit. Malam mulai turun ketika Panji Ketawang berjalan di tengah-tengah kota Raja Majapahit. Tak seorang pun menyapa dirinya. Ketika dua orang prajurit menghadangnya di depan pintu alun-alun, Panji Ketawang roboh tak sadarkan diri. Panji Ketawang sadar kembali, dan samar-samar dia melihat ruangan di sekitarnya. Ruangan yang rapih dan bersih. Pandangannya perlahan-lahan mulai jelas. Dan ketika matanya kembali menjadi terang, dia melihat Ratanca membungkuk ke arah wajahnya sambil tersenyum. Ratanca. Ya, wajah itu adalah wajah Ratanca. Panji, kau sudah sadar kembali. Syukurlah. Ratanca, benarkah kau Ratanca? Iya, Panji. Aku Ratanca. Aku sekarang berada di mana, Ratanca? Sekarang kau berada di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak perlu khawatir, Panji. Kau telah kembali dengan selamat di Majapahit. Beberapa orang prajurit mengangkat tubuhmu yang dalam keadaan pingsan kemari.
kau tidak perlu khawatir. Tidak usah takut. Gusti Ramapati memperlakukanmu dengan baik. Kalau kau sudah sadar kembali dan tubuhmu sudah sehat kembali, aku akan memberitahukan kepada pamanmu. Pamanku? Paman Arya Kamandanu? Sudahlah Panji, kau tidak usah cemas. Semua Gusti Ramapati yang akan mengaturnya. Sekarang sebaiknya kau istirahat. Wajahmu nampak sangat pucat. Tubuhmu lemah sekali. Pasti kau mengalami sesuatu yang berat di jalan. Aku berjalan jauh sekali, Ratanca. Aku berjalan tanpa minum ataupun makan. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke Majapahit. Tapi aku harus kemana? Sudahlah, tenangkan dulu hatimu. Jangan berpikir macam-macam. Sekarang sebaiknya kau makan. Aku akan menyiapkan bubur manis untukmu. Panji, bagaimana keadaanmu sekarang? Kepalaku sudah tidak pusing lagi. Dan sepertinya sekarang tubuhku menjadi lebih kuat. Wajahmu juga menjadi agak merah sekarang. Kau pasti akan segera sembuh. Kau hanya membutuhkan istirahat dan banyak makan. Ratanca, apakah pamanku sudah diberitahu? Mungkin sebentar lagi pamanmu dan bibimu akan datang kemari untuk menjemputmu. Kalau tidak salah, tadi pagi Gusti Ramapati mengutus 2 orang prajurit ke rumah pamanmu. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke rumah pamanku, Ratanca. Mengapa begitu? Apakah kau mempunyai kesalahan kepada pamanmu? Ya, aku merasa tidak pantas untuk kembali tinggal bersama pamanku dan Bibi Uni. Aku merasa telah berdosa besar kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi aku telah menyalahgunakan kebaikan mereka. Itu Gusti Ramapati sudah datang. Bagaimana Ratanca? Bagaimana sahabatmu itu? Panji, kau kelihatannya lebih segar sekarang. Apakah Ratanca sudah memberimu makan? Sudah, Gusti. Hamba sudah makan semangkok bubur manis. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kebaikan Gusti Ramapati. Tidak apa. Kau adalah sahabat baik Ratanca. Tentu saja aku harus menolongmu. Sahabat Ratanca berarti sahabatku juga. Panji menanyakan apakah Gusti Ramapati sudah memberitahu pamannya. Oh iya. Sudah. Aku sudah mengirimkan 2 orang prajurit untuk memberitahu pamanmu. Sebentar lagi mereka tentu akan datang kemari. Kau tenang-tenang saja. Maaf, Gusti. Apakah saya boleh tinggal di sini bersama Ratanca? Maaf, Gusti. Sebenarnya saya tidak ingin kembali ke rumah Paman Arya Kamandanu. Kalau Gusti Ramapati memperkenankan, saya ingin tinggal di sini bersama Ratanca. Mengapa begitu, Panji? Bukankah lebih enak tinggal bersama pamanmu sendiri? Jangan begitu. Bukannya aku menolak, tapi rasanya kurang baik kalau kau tinggal di sini bersamaku. Sebab kau masih mempunyai seorang paman. Dan aku tentu saja tidak enak sama pamanmu kalau kau tinggal di sini. Nanti bisa terjadi kesalahpahaman. Benar, Panji. Lebih baik kau tinggal bersama pamanmu. Percayalah, kau tidak perlu cemas. Kalau kau mempunyai kesalahan dan kau mau mengakui kesalahanmu itu, aku yakin
pamanmu akan memberimu maaf. Bukankah kau sendiri berkata bahwa paman dan bibimu orang-orang yang baik? Begitu Ratanca selesai berkata, muncul 2 orang prajurit melaporkan bahwa Arya Kamandanu dan Sakawuni datang. Ramapati bergegas melangkah menuju ruangan pendopo. Panji Ketawang bangkit dan Ratanca memapahnya menuju ruangan pendopo. Maaf, Paman Ramapati. Maaf kalau keponakan saya telah mengganggu Paman. Oh, tidak apa-apa. Kasihan keponakanmu itu. Tubuhnya sangat lemah. Dan nampaknya dalam beberapa hari ini dia tidak makan ataupun minum. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Dia memang anak yang keras kepala, Paman. Dia agak susah diatur. Panji? Iya, Paman. Ayo, kita pulang sekarang. Iya, Paman. Saya pulang, Gusti Ramapati. Ayo, Ratanca. Arya Kamandanu menuntun Panji Ketawang keluar dari ruangan pendopo. Sakawuni membantu bocah remaja itu naik ke atas kuda, sementara Ramapati dan Ratanca mengawasi mereka dari tangga ruangan pendopo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.